Shalom, shalom. Salam kemenangan. Pagi ini kita ketemu lagi dalam saat teduh berkemenangan. Biarlah pagi ini kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas dan kegiatan kita hari ini, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, kami mau terus menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu, karena itu akan memberikan kami kekuatan yang baru, sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa dan memohon kepada-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan memberikan pengertian baru dan semangat baru bagi kami, dan kami semakin mengenal Tuhan, dan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, buat kami mengerti firman-Mu, supaya kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Sekali lagi urapi setiap kami Tuhan, dan urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita merenungkan firman Tuhan, masih berhubungan dengan siap sedia, terus bersiap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dengan subtema Yesus datang untuk menghakimi, atau Yesus datang sebagai hakim. Mari kita lihat ayatnya di Yudas 1, karena Yudas memang hanya satu pasal. Yudas 1 ayat 14 bagian B sampai 15, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan akan datang sebagai hakim. Dikatakan di sini hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mencari, kalau kita mencari arti daripada menghakimi, maka saya menemukan bahwa kata yang dipakai di sini dalam bahasa Ibrani yaitu shopet, yang berarti seorang yang menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang bersalah dan membenarkan orang yang benar. Sekali lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hakim artinya atau menghakimi seorang yang menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang bersalah dan membenarkan orang yang benar. Contoh yang paling mungkin simpel kita dapatkan adalah seperti waktu Musa menghakimi orang-orang Israel. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Musa melayani seluruh orang Israel satu persatu untuk menyelesaikan perkara mereka, untuk menjatuhkan, untuk membenarkan atau memberikan hukuman atas kesalahan mereka. Kurang lebih sesederhana itu tugas yang akan dilakukan Tuhan Yesus ketika dia datang sebagai hakim. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan di sini menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik. Apa yang dihakimi dari kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Sudah pasti dikatakan di sini semua kata-kata nista atau dengan kata lain perkataan dan juga perbuatan kita. Di Roma dikatakan, Roma 14 ayat 12, bahwa setiap perbuatan kita ini yang kita lakukan selama di bumi, kita akan pertanggungjawabkan. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika menghadapi penghakiman itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sedetail apa yang kita lakukan atau sekecil apapun, dosa sekecil apapun, kejahatan sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita melihat dari apa yang dikatakan dalam Yudas 1:15 ini, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap perkataan dan perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat Tuhan, dicatat oleh Tuhan sendiri. Jadi ada catatan Tuhan di bumi untuk kita, ada catatan Tuhan di surga untuk saudara dan saya. Saya masih ingat ketika saya masih SMP, guru saya itu orang yang saya katakan itu luar biasa. Dia seorang yang rohaninya itu ya bisa dikatakan tingkat tinggi ya. Rohaninya luar biasa, seorang sintua yang pintar. Dia juga guru kami, ngajar kami waktu itu tentang kebaikan, menjadi orang baik dan orang yang takut akan Tuhan. Dia bilang, Tuhan itu seperti seseorang, bukan seperti seorang. Tuhan itu memperhatikan setiap kita satu persatu di dunia ini. Dia mencontohkan, ya dia melihat begini. Jadi lihat kita di bumi nih, wah si Rusel nih, apa nih yang dilakukan nih. Nah jadi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Bagi kita itu adalah tempat yang tersembunyi, tapi bagi Tuhan tidak ada tempat yang tersembunyi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hasil kecil apapun dicatat oleh Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian ya saya yakin dan percaya bukan karena kita mendengar firman Tuhan sekarang ini, tapi saya percaya sejak dulu kita sudah hati-hati dengan perbuatan kita. Saudaraku, tentu kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan ditandai dengan baptisan, ya, baptisan itu sebagai tanda bahwa kita adalah anak Tuhan, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita hendaknya berlaku, berbuat, berkata, bersikap seperti anak Tuhan yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lebih jauh dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai seterusnya dikatakan demikian. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.
Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lihat ya. Jadi orang mati, orang besar, kecil berdiri. Jadi kita diperhadapkan di hadapan Tuhan sebagai hakim. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ya. Jadi ada kitab kehidupan, yaitu yang saya sebutkan tadi, kitab yang dicatat di sorga dan kitab yang dicatat di bumi, yaitu tentang kitab-kitab ya, yang semua perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan, maka dosa-dosa kita dan kejahatan kita diampuni. Ya. Nah, kita adalah tergolong orang yang menerima keselamatan atau menerima Injil keselamatan itu. Itu sebabnya kita harus sesuai. Kita harus melakukan firman Tuhan, ya, melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Bapa di sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap perkataan dan perbuatan kita dikatakan di sini itu dicatat dan kita akan dihakimi berdasarkan catatan-catatan itu tadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa dikatakan dalam kehidupan kita selama ada di dunia ini, kita mengejar bagaimana supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Tentu kalau kita menolak Tuhan, tentu kalau kita tidak melakukan firman, tentu kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka kita tidak akan tertulis dalam kitab kehidupan itu. Tapi saya percaya setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya saudara menjadi anak Tuhan yang berserah kepada Tuhan, yang bertekad dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sehingga ketika penghakiman itu, sehingga ketika Yesus datang sebagai hakim, maka catatan-catatan dalam kitab itu, maka catatan kita ditemukan tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi dosa, apalagi dosa atau kejahatan yang sengaja kita lakukan. Saya percaya saudara dan saya dengan penuh kehati-hatian melakukan atau menghidupi kehidupan ini. Kita berusaha sekuat tenaga dengan pimpinan Roh Kudus untuk apa? Untuk melakukan firman Tuhan dan menghindari dosa dan kejahatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang kebal terhadap dosa. Dosa dengan segala cara, dengan begitu halus, dengan cara yang halus dan kasar, dia dapat mempengaruhi dan membuat kita jatuh dalam dosa. Sekali lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap perbuatan, setiap perkataan dan perbuatan kita itu dicatat oleh Tuhan dalam kitab-kitabnya. Oleh karena itu, mari lakukan yang terbaik selama ada kesempatan di bumi ini. Biarlah kita berusaha catatan kita itu tidak ada adonannya. Catatan-catatan dalam kitab Tuhan itu semua catatan-catatan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena setiap kita mulai hari ini berusaha melakukan yang terbaik bagi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu yang singkat. Tetapi kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang ketika Engkau datang sebagai hakim menghakimi kami, perkataan dan perbuatan kami yang harus kami pertanggungjawabkan. Kami mau Tuhan di dalam kitab yang Tuhan catat, semua adalah catatan yang baik dan benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Bapa di sorga. Tolong kami Tuhan selama kami di bumi. Roh Kudus tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami dapat menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Pimpin kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Biar apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Engkau Tuhan menyertai kami. Engkau Tuhan gembala kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini. Amin.